Sebenarnya guru itu bukan hanya mentransfer ilmu. Kalau mentransfer ilmu, kalau di zaman modern ini, sepertinya tidak relevan lagi, Ustazah Mega kan? Kalau mentransfer ilmu, anak-anak kita jauh lebih cerdas mereka daripada gurunya. Kenapa saya bilang jauh lebih cerdas? Karena mereka bisa mendapatkan informasi banyak, lebih banyak dari media sosial, dari internet, segala macamnya. Dan apa yang mereka butuhkan ada di sana. Apalagi sekarang ada AI. Semuanya ada di situ. Nah, sekarang apa masalahnya? Masalahnya guru itu bukan hanya tempat untuk mentransfer ilmu, tapi mereka adalah mentransfer semuanya. Ilmu ditransfer, akhlak ditransfer, karakter ditransfer. Nah, bagaimana dia mau mentransfer semuanya itu kalau dia sendiri tidak ada yang mau ditransfer? Contoh logikanya, kita ingin mentransfer uang ke rekan, ke orang tua. Bagaimana kita mau mentransfer uang ke orang lain sementara kita nggak ada punya saldo di dalamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa kajian Serambi yang dirahmati Allah. Balik lagi, bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas bincang-bincang hangat dengan narasumber kita, yang dimana narasumber kita ini adalah salah satu praktisi pendidikan yang telah berkiprah pasca tsunami pada tahun 2004. Nah, kali ini kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Ustadz Dedi Susanto, SPDI. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana aktivitas? Ya, alhamdulillah selama ini aktivitas berjalan lancar seperti yang kita inginkan ya. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang hangat, sesuatu yang populer untuk dibahas dan penting banget untuk dibahas. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan generasi, berhubungan dengan pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan Indonesia terjebak dalam birokrasi yang melelahkan. Nah, mungkin teman-teman mikir nih, pendidikan hari ini, kira-kira kondisi generasi kita sangat-sangat miris ya. Pendidikan juga tidak melahirkan generasi-generasi yang hebat, tapi generasi-generasi yang membuat pola pikirnya itu rendah, pola sikapnya, adabnya, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas semuanya dari segi pendidikan bersama narasumber kita. Siap Ustadz? Siap, insya Allah. Siap, oke. Nah, kenalin, nama saya Mega Eliadi yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nih. Ya, siap. Boleh ya? Insya Allah. Oke. Nah Ustadz, dilihat dari kondisi pendidikan hari ini, generasi kita hari ini, itu sangat disayangkan ya Ustadz ya. Pendidikan kita bukan hanya membuat generasi yang melelahkan gitu ya. Terus juga pendidikan kita banyak sekali, kalau menurut saya pribadi itu memang banyak kurangnya gitu kan. Tidak melahirkan generasi-generasi hebat, tidak melahirkan generasi yang pola pikirnya itu untuk kepentingan umat, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri, atau mencari materi sebanyak-banyaknya tanpa mikir orang lain. Itu pendidikan yang melahirkan. Karena kan kalau menurut saya pribadi, saya kuliah ya ujungnya kerja cari uang. Betul. Tapi bukan untuk seperti generasi dulu nih Ustaz, yang dimana generasi dulu kemanfaatannya itu besar untuk umat, besar untuk masyarakat gitu. Nah, menurut Ustaz, gimana sih kondisi pendidikan hari ini nih? Ya, terima kasih. Saya panggil apa nih? Miss atau Ustazah? Ya, Ustazah Mega. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Baik pemirsa, jadi pada saat ini pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan yang kita lihat, tapi juga kita tidak tutup mata. Bahwasanya banyak juga anak-anak Indonesia, anak bangsa ini yang mengharumkan nama bangsa Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi kalau kita lihat secara umum hari ini sudah agak jauh lari dari target atau tujuan pendidikan itu sendiri. Ya, tujuan pendidikan itu sendiri kan kalau dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita artikan namanya mencerdaskan itu berarti
generasi kita itu adalah anak-anak yang cerdas. Arti cerdas, mereka bisa memposisikan kapan, di mana, dan waktunya mereka harus bersikap dan bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan tidak bertentangan dengan norma hukum juga. Nah, tapi hari ini kita lihat sendiri kondisi anak-anak kita, pelajar kita, banyak yang terlibat dalam pergaulan bebas, banyak yang terlibat dalam narkoba, dalam tawuran, geng motor, bahkan tidak sedikit yang masuk dalam ranah-ranah kriminalitas. Nah, ini sangat kita sayangkan. Tapi inilah kondisinya. Tapi juga kita tidak tutup mata, banyak juga anak bangsa kita yang melahirkan prestasi-prestasi gemilang, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah, ini mungkin yang menggeliat ataupun yang menimbulkan keresahan di kalangan kami para praktisi pendidikan. Ada apa sebenarnya? Bagaimana sebenarnya pendidikan ini dikelola di negeri ini sehingga anak-anak didik kita atau pelajar hari ini sangat mengkhawatirkan kondisinya. Mungkin seperti itu, Ustazah Mega. Ya, Masya Allah. Oke, gini Ustadz, kalau bisa dilihat memang ada yang positif dan ada yang juga yang negatif ya. Generasi kita hari ini yang itu mereka pendidikan kita hari inilah. Dan kalau misalnya kita lihat nih dengan generasi kita yang sangat banyak ya, kalau misalnya dampak negatifnya, positif banyak juga, tapi negatif nih seharusnya kan kita meminimalisir generasi yang sangat-sangat kurang ataupun generasi yang dampaknya negatif gitu, kan bisa menjadi dampak negatif untuk masyarakat gitu ya Ustadz ya. Nah, menurut Ustadz gimana nih? Maksudnya apa sih yang salah atau apa sih yang menyebabkan pendidikan kita itu kurang maksimal nih terhadap generasi? Ya, ini pertanyaan yang memang agak mendalam ya. Kita perlu kaji secara mendalam karena memang sepertinya ada suatu hal yang perlu diperbaiki dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia hari ini yang kita lihat. Pertama yang perlu kita cermati yaitu masalah sistem pendidikan itu sendiri. Nah, ini sistem pendidikan di kita berganti pimpinan, berganti sistem pendidikannya. Ini suatu hal yang tidak baik. Padahal dalam satu teorinya itu, satu sistem itu baru bisa diganti apabila sudah diterapkan selama minimal 20 tahun. Jadi sistem pendidikan itu diterapkan selama 20 tahun minimal, barulah dia dievaluasi, apa yang bagus, apa yang kurang, itu baru dicarikan solusinya, tapi tidak langsung diganti. Nah, tapi hari ini berganti pimpinan, berganti sistem. Kita udah banyak sekali ya. CBS, KTSP, ya, sekarang kurikulum merdeka, kurikulum nasional segala macamnya. Nah, ini membuat kita seperti orang bimbang, ya, bimbang. Ini dipakai, ini tidak sesuai, ini tidak sesuai, ini tidak sesuai. Sebenarnya kalau dasar yang kita orang lapangan yang bergelut dengan anak-anak didik di lapangan, sebenarnya tidak ada urusan dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan semua yang dibuat di negeri ini oleh pendahulu kita, semuanya itu bagus. Nah, tapi mungkin penerapannya di lapangan ini yang perlu dimaksimalkan. Apa itu contohnya? Contohnya misalnya mengupgrade tenaga pendidik. Ini perlu dilakukan agar tenaga pendidik itu memiliki kinerja kualitas yang bagus. Bukan hanya kinerja kualitas dia mampu mengajar. Mungkin kalau kita cari tenaga pendidik yang mampu mengajar, mungkin itu banyak. Nah, inilah salah satu yang agak keliru di negeri kita juga. Sebenarnya guru itu bukan hanya mentransfer ilmu. Kalau mentransfer ilmu, kalau di zaman modern ini, sepertinya tidak relevan lagi, Ustazah Mega kan? Kalau mentransfer ilmu, anak-anak kita jauh lebih cerdas mereka daripada gurunya. Kenapa saya bilang jauh lebih cerdas? Karena mereka bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari media sosial, dari internet, segala macamnya. Dan apa yang mereka butuhkan ada di sana. Apalagi sekarang ada AI. Semuanya ada di situ. Nah, sekarang apa masalahnya? Masalahnya guru itu bukan hanya tempat untuk mentransfer ilmu, tapi mereka adalah mentransfer semuanya. Ilmu ditransfer, akhlak ditransfer, karakter ditransfer. Nah, bagaimana dia mau mentransfer
semuanya itu kalau dia sendiri tidak ada yang mau ditransfer. Contoh logikanya, kita ingin mentransfer uang ke rekan, ke orang tua. Bagaimana kita mau mentransfer uang ke orang lain sementara kita nggak ada punya saldo di dalamnya? Nah itulah kira-kira. Bagaimana kita ingin mentransfer budi pekerti, akhlak mulia, sementara kita, maaf cakap ini dalam tanda kutip, tenaga pendidik, sebagian akhlak mulianya juga masih sangat kurang bahkan jauh. Nah ini perlu diperbaiki. Berarti di dalam hal ini perlu diperbaiki. Ya. Jadi itu pertama dari saya lihat dari tenaga pendidiknya. Kedua yang juga jadi masalah adalah muatan kurikulum itu sendiri. Apa itu muatan kurikulum? Ya kalau lebih spesifiknya mata pelajaran. Coba bayangkan hari ini anak-anak dicekokin dengan mata pelajaran 14 sampai 17 mata pelajaran, bahkan di pesantren tempat tertentu sampai 20-an mata pelajaran. Mereka harus kuasai itu. Kenapa harus kuasai? Karena mereka ada ujiannya, harus mencapai nilai yang baik, yang bagus. Nah ini menurut saya juga keliru, salah kaprah. Ya. Jadi bagaimana caranya? Disesuaikan dengan tingkatan mereka. Misalnya di TK mereka apa mereka yang butuhkan? Mereka butuh apa gitu? Kita sama dengan ini mendidik anak-anak kita di rumah misalnya. Anak kita masih balita. Apa yang butuh seorang balita? Gak mungkin balita kita kasih sepeda motor, ya. Kita kasih dia mobil. Itu bukan kebutuhan dia. Kita kasih komputer, anak balita. Tidak memungkinkan. Nah, tapi apa kita kasih? Sesuaikan dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan umur mereka, sesuai dengan usia mereka. Kalau TK, apa mereka butuhnya? SD, apa mereka butuhnya? Jadi tidak perlu mata pelajaran begitu banyak, mereka harus kuasai, dan itu semua harus dikuasai, sehingga ini memberikan beban yang luar biasa, tapi anak kita tidak ahli, tidak mendalam, tidak bisa mendalam dia dalam satu bidang. Contoh kasus saja, hari ini boleh mungkin diteliti, begitu banyak anak SMP, tingkat SMP, itu tingkat membaca dan menulis saja masih problem, masih bermasalah. Baca Latin, baca tulisan Latin masih tidak lancar, terbata-bata, menulis masih tidak lancar. Ini problem yang luar biasa menurut saya. Jadi tidak bisa ditutup mata. Jadi harus disesuaikan. Tidak perlu banyak mata pelajarannya, tapi memang mengena. Tidak perlu banyak mereka belajar sesuatu pelajaran itu, tapi harus mengena. Ini saya ingin mengajak kita untuk lebih. Contoh profesor, kenapa dia jadi profesor? Karena dia disiplin dalam satu bidang ilmu, sehingga dia bisa jadi profesor, bisa ahli. Profesor artinya sudah ahli dia di situ. Nah, begitu juga anak-anak kita. Mungkin itu Miss Mega, dan juga banyak hal lain. Contohnya juga kepada guru juga, tenaga pendidik kita di Indonesia sangat banyak dibebankan dengan tugas-tugas administrasi. Padahal tugas pokok guru adalah mengajar, mentransfer ilmu, mentransfer akhlak, mentransfer ke karakter-karakter baik, mentransfer semuanya lah yang sifatnya yang baik-baik, yang merubah mereka kepada yang baik. Nah itu tugas guru kita. Tapi hari ini guru banyak sekali dibebankan oleh administrasi, dibebankan dengan administrasi yang mereka juga harus kejar, harus selesaikan. Kalau tidak nanti mereka tertahan. Ada birokrasi yang tertahan untuk mereka. Ada yang itu berhubungan dengan kesejahteraan mereka, ada itu berhubungan dengan sekolah, ada berhubungan dengan siswa, dan ini memang bahkan ada berhubungan dengan dinas, dengan pemerintah kalau mereka tidak selesaikan administrasi tersebut. Mungkin itu Miss Mega, Ustazah Mega. Menarik sekali ya teman-teman semuanya, bahwa saya memang banyak sekali faktor mengapa pendidikan hari ini ya seperti itulah yang sudah dijelaskan oleh Ustadz kita tadi. Dan saya juga melihat bahwasannya literasi Indonesia juga sangat menurun ya Ustadz ya. Betul. Bahkan telah diteliti itu 1% ternyata minat baca generasi kita hari ini, gitu. Dan sangat disayangkan sekali yang Ustadz bilang tadi, bahwasanya birokrasi itu membuat salah satu masalah juga, bukan hanya kepada guru tapi juga kepada siswa. Ya Ustadz ya? Ya, betul. Oke, Ustadz, untuk selanjutnya nih Ustadz, kalau misalnya kita lihat nih, pendidikan kita kan udah seperti ini Ustadz kan? Apa sih maksudnya tujuan yang mau diarahkan ke generasi kita
terhadap pendidikan ini apa, Ustaz? Iya. Ya, mungkin solusi Ustazah ya. Ya, boleh. Kalau saya boleh memberikan sedikit gambaran juga, contohnya di zaman Rasulullah itu, kenapa kita mungkin semua bertanya, Rasulullah itu bukan seorang profesor, bukan seorang doktor yang kuliah di sana di sini, bukan. Tapi kenapa Rasulullah itu semua yang dididik oleh Rasulullah itu semua jadi, Iya, betul. semua sukses. Bahkan mereka luar biasa baik dari segi keilmuannya, dari segi prinsip hidupnya, bahkan mereka rela mati untuk mempertahankan yang mereka sudah yakini. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan dan kita perbaiki. Pertama, Rasulullah itu dia memberikan keteladanan. Nah, ini mungkin yang hari ini krisis. Krisis keteladanan. Jadi bagaimana seorang pendidik itu mereka bisa memberikan jadi teladan bagi peserta didiknya, baik di sekolah, di luar sekolah, di rumah, baik di mana saja. Mereka menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi model bagi peserta didiknya. Ini yang perlu, karena Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu menjadi contoh bagi peserta didiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu yang pertama kali diajarkan kepada peserta didiknya adalah masalah tauhid. Ya, pertama sekali itu tidak menyentuh yang lain. Rasulullah tidak menyentuh masalah ekonomi, Rasulullah tidak menyentuh masalah pendidikan, masalah ini, masalah itu, cara baca Quran, tidak ada. Rasulullah pertama yang diajarkan adalah masalah tauhid. Nah, tauhid ini kalau kita bawa ke dunia pendidikan, landasan. Rasulullah kuatkan masalah landasan mereka. Nah, jadi kalau kita jadi guru jadi hari ini kita jadi guru di Indonesia ini, jadi tenaga pendidik, nah maka kita harus kuatkan landasannya dulu anak-anak kita ini. Nah, dia sekolah itu mau apa, mau jadi apa, mau dapat apa, mau ngapain, ini harus betul-betul ditanamkan. Ya, kalau mereka Muslim, kalau sekolah Islam misalnya, udah jelas itu landasannya adalah Islam. Dikuatkan. Landasan mereka tuh harus kuat, dasar harus kuat. Oh, kalau kita kembali ke guru mata pelajaran, misalnya guru matematika. Guru matematika pertama-tama itu jangan langsung kali, bagi, tambah, kurang misalnya kan, tapi pahami dulu, mereka pahami itu tentang matematika misalnya. Kenapa hari ini anak-anak banyak gak suka matematika misalnya? Yang bisa jadi begitu, bisa jadi guru begitu masuk assalamualaikum langsung belajar kalibataku. Nah, tapi mereka tidak tahu esensial, pentingnya, urgensinya matematika itu apa, makhluk apa, guna ke saya apa. Ketika seseorang sudah tahu apa manfaatnya, untuk apa mereka belajar itu mereka akan bergerak sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tauhidnya dimantapkan, landasannya dimantapkan. Ketika landasannya sudah mantap, mereka akan mencari sendiri, mereka akan cari tahu sendiri. Bahkan mereka datangi Rasulullah, ya Rasulullah kalau begini apa hukumnya? Rasulullah lagi begini salah. Kenapa? Karena mereka sudah landasan sangat kuat. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, barulah kita masukkan anak-anak kita itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Itulah ilmu-ilmu tadi, apa yang mau kita perbaiki, akhlaknya kah, atau ilmu fisika kah, ilmu ini kah, baru kita masukkan ketika landasannya udah kuat. Landasan tentu kalau Islam ya Islam, Kristen ya Kristen, ya. Kalau Buddha ya Buddha, kuatkan mereka landasan itu semuanya. Dan ini harus betul-betul tidak boleh goyang gitu. Tidak boleh goyang sehingga mereka paham dengan itu semuanya. Itu mungkin. Dan satu lagi, memang harus hadirkan hati, dari hati ke hati dalam mendidik ini. Dunia pendidikan ini semuanya harus, hati itu harus main, harus connect dia. Kalau tidak connect tidak bisa. Saya mungkin sudah mencoba jadi praktisi pendidikan, sangat merasakan ketika emosional terbangun, semuanya mudah kita lakukan dengan anak-anak, dengan guru, dengan semuanya. Tapi ketika emosional, hati dari ke hati itu tidak main, susah. Nah, ini yang penting dibangun juga. Nah, jangan guru hanya tenaga pendidik, mohon maaf, tanda kutip, jangan hanya mengejar haknya. Haknya misalnya dia selesaikan ini supaya dapat ini, selesaikan ini supaya dapat itu.
Apakah itu sertifikasi, tunjang ini, tunjang itu. Ini yang harus kita robah juga. Nah, jadi dan selanjutnya yang ingin mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan solusinya ke masalah kesejahteraan guru. Nah, ini mungkin harus diperhatikan oleh pemerintah atau siapa sajalah yang berwenang, karena guru itu kalau bisa di Indonesia itu guru itu adalah kesejahteraannya nomor wahid, nomor satu. Harus yang punya penghasilan tertinggi di antara yang lainnya, di antara profesi lainnya. Kenapa? Karena guru lah yang menghasilkan presiden, guru lah yang menghasilkan menteri, guru yang menghasilkan teknokrat, guru yang menghasilkan semuanya. Mereka semuanya belajar dari guru. Sudah waktunya guru itu harus sejahtera, bahkan penghasilan mereka harus lebih tinggi dari yang lain, dari profesi lain. Nah, ini miris, Ustazah Mega. Hari ini di Indonesia kesejahteraan guru atau gaji guru itu ketika kita ini kan jauh beda dari gaji tukang harian, nah gitu. Betul. Bahkan lebih miris lagi ada guru-guru honorer ada yang ber6 bulan, ada setahun yang tidak dibayar-bayar. Itu pun dia sebulan cuma 200.000, 100.000 sekian, 300.000 sekian. Ini kan kalau saya boleh bilang ini pelecehan terhadap profesi guru. Karena guru itu apa? Mereka mentransfer ilmu, mentransfer akhlak segala macamnya. Jadi ketika kita kesejahteraannya tidak kita perhatikan, kita tidak bisa berharap banyak dengan guru ini tadi. Kenapa? Mereka harus memikirkan diri mereka harus memikirkan keluarga mereka harus memikirkan juga banyak hal yang harus mereka pikirkan. Di samping mereka harus mendidik anak bangsa ini. Makanya kalau saya terakhir, kesejahteraan ini juga harus nomor satu. Guru harus sejahtera sehingga mereka tenang hidupnya, maka enaklah dia untuk mendidik, merubah anak bangsa ini kepada yang lebih baik. Dan pemerintah atau pelaksana ataupun satuan pendidikan atau yayasannya yang swasta misalnya bisa menuntut lebih banyak untuk melakukan hal-hal baik kepada anak-anak ketika kesejahteraan guru itu memang sudah baik, bagus gitu. Mungkin itu Zaza. Iya, menarik sekali ya permisal semuanya, bahwasanya bukan hanya guru tapi juga siswa yang hari ini bermasalah ternyata ya. Kalau dari siswa ya betul sangat-sangat dikuatkan lagi keimanan ketakwaan ya Ustadz ya. Betul. Karena memang pola pikir itu berdasarkan semua kepada keimanan, pola sikap, kepribadiannya seorang anak, kemudian juga tingkah laku, cara ngomongnya, cara bicaranya anak juga tergantung kepada keimanannya. Ya, betul. Karena keimanan itu yang bisa melahirkan semua perbuatan itu Ustadz ya. Ya, betul. Dan juga guru, Masya Allah ya, hari ini sangat miris kita lihat profesi guru yang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah melakukan hal yang besar, tapi hak yang mereka dapatkan itu sangat sedikit. Padahal kalau dalam Islam ya Ustadz ya, itu mungkin dibiayain lebih besar dari yang lain ya Ustadz ya. Nah Ustadz, ini makin kepo nih Ustadz. Ya. Bagaimana nih, kalau misalnya kita lihat pendidikan hari ini dengan pendidikan zaman dulu, pada zaman keemasan ataupun pada masa-masa pokoknya yang peradaban Islam itu bangkit nih Ustadz. Nah, gimana sih maksudnya perbedaan di antara pendidikan hari ini dengan pendidikan pada masanya? Itu gimana Ya, Ustadz? pada masa kalau daulah ya, pada saat itu kan pada daulah Abbasiyah ya. Iya, betul. Jadi masa-masa emasnya dunia pendidikan itu atau keilmuan itu adalah pada masa daulah Abbasiyah. Iya. Yang mana kalau boleh kita bilang pada saat itu semua masyarakat kecanduan ilmu gitu ya. Kalau sekarang kecanduan narkoba. Kalau masa itu masyarakat kecanduan ilmu. Nah, inilah kenapa bisa seperti itu? Itu salah satu kuncinya memang dari atas memang. Dari atas, dari khalifahnya memang menggalakkan tentang keilmuan tersebut sehingga turun ke bawahnya semuanya itu mereka berdikari, berusaha mencari ilmu sebanyak-banyak. Bahkan makanya lahirlah banyak pemikir-pemikir muslim, cendekiawan muslim pada masa itu. Kita kenal ada Ibnu Sina, Al-Farabi ya, dan lain-lain sebagainya. Dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan itu. Nah, kenapa kalau saya lihat kuncinya satu, pemimpin. Pemimpin di atasnya itu mereka memang menggalakkan, membuat masyarakatnya memang mencintai ilmu itu sendiri. Nah, hari ini di Indonesia ini yang harus dirubah. Salah satu caranya yaitu guru. Kalau ingat ketika Jepang dibom oleh Hiroshima dan Nagasaki, di bom ya, lulu lantak,
Dan pada saat itu pemimpin Jepang bukan mereka cari selamatkan warga, selamatkan harta segala macam, enggak. Mereka bilang amankan guru, evakuasi guru. Berapa orang ada guru yang ada, evakuasi dan amankan. Ternyata kalau Jepang hari ini kita lihat sendiri, mereka jadi negara yang sangat maju, ya, dari peradaban mereka maju, dari keilmuan mereka maju. Kita tahu anak-anak Jepang dari mulai playgroup TK mereka sudah diajarkan adab yang luar biasa, sopan santun, sampai menyeberang lampu merah mereka punya etika yang luar biasa. Bahkan etikanya, akhlaknya itu kita sebagai muslim malu kadang-kadang kita lihat. Kok lebih beretika anak-anak di Jepang daripada anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka guru, mereka angkat. Begitu juga kita maunya di Indonesia, kalau mau maju Indonesia ini salah satu caranya adalah muliakan guru. Naikkan harkat martabat guru. Salah satu caranya dengan kesejahteraannya. Nah, itu mungkin akan bisa membangkitkan pendidikan, wajah pendidikan di Indonesia ini ke depan. Karena kenapa? Guru harus memang dimuliakan. Guru memang harus kita angkat harkat martabatnya karena mereka adalah gudang ilmu. Mereka adalah gudang segalanya di situ. Itu mungkin Ustazah Mega. Oke, baik. Masya Allah ya teman-teman semua, ternyata memang peran sebuah negara dan pemimpin itu besar ya Ustadz ya. Sangat besar. Sangat besar karena memang penguasaan, kemudian juga kebijakan itu juga dilahirkan dari negara ataupun pemimpin gitu Ustadz. Jadi memang kalau misalnya memang butuh perbaikan dari segi guru, siswanya, ataupun dari segi pendidikan yang lain, kesehatan, politik dan lainnya itu juga berdasarkan dari negara, gitu ya Ustadz ya. Insya Allah. Nah itu bincang-bincang hangat kita tadi seputar dengan pendidikan. Ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapat di hari ini Ustadz ya, dan sangat banyak kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita butuh ilmu lagi nih untuk belajar, apalagi saya juga seorang guru ya, jadi bisa menjadi tolak ukur bagaimana seharusnya mendidik seorang siswa gitu dan ilmu lainnya. Nah sebelum kita tutup podcast kita hari ini, kita minta dulu nih kesan ataupun closing statement dari Ustadz. Nah, silahkan Ustadz. Ya baik, mungkin dalam kesempatan ini saya ingin berpesan terutama mungkin pertama kepada orang tua siswa ataupun orang tua yang memiliki anak-anaknya di sekolah-sekolah. Kita berharap para orang tua harus lebih bijak dalam mendidik, mensupport pendidikan anaknya. Kenapa saya bilang harus bijak? Tidak semua keinginan dan kemauan anak-anak kita harus kita ikuti, tapi harus disesuaikan dengan usia mereka, keadaan mereka, kondisi mereka. Nah, jangan sampai kita kebablasan memberikan fasilitas semua yang mereka inginkan, tapi di satu sisi itu menghancurkan masa depan dia. Itu pertama. Pesan saya kepada para orang tua supaya lebih bijak lagi dalam memberikan apa saja kepada anaknya. Kedua, pesan saya kepada semua rekan-rekan guru, tenaga pendidik, mungkin kita harus menjadi teladan yang lebih baik lagi. Kita harus mampu menjadi teladan bagi anak-anak didik kita. Kalau kita tidak mampu menjadi teladan bagi anak didik kita, jangan harap anak-anak didik kita, jangan harap generasi kita ke depan, generasi bangsa ini ke depan akan ada perbaikan. Karena dari kitalah mereka mencontoh, kitalah yang dijadikan mencontoh. Jadi contohnya begini, misalnya kalau orang nengok gurunya merokok, otomatis anak didik kita juga mereka punya alasan untuk merokok. Guru aja merokok, gitu. Jadi rekan-rekan tenaga pendidik, rekan-rekan guru sekalian, mari sama-sama kita berikan keteladanan yang baik ke anak-anak didik kita supaya generasi kita ke depan lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Terus pesan saya juga kepada anak-anak didik sekalian, kalian harus tidak pernah mengenal kata putus asa dalam menuntut ilmu, dan yang paling penting adalah harus perbaiki diri selalu, harus mengarah kepada perbaikan diri, dan ingat akhlak itu adalah cerminan dari iman dan amal kita, seperti yang Ustazah Mega bilang tadi. Jadi akhlak itu adalah cerminan iman dan amal kita. Kalau makin buruk akhlak kita, maka iman dan amal kita bisa jadi juga makin buruk. Makin baik akhlak kita, maka iman dan amal kita bisa jadi itu lebih baik.
Itu aja mungkin, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ustadz Diri Susanto, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi sangat menarik ya. Ternyata ada 3 aspek ya, ternyata Ustadz ya, dari orang tua, dari juga guru, dan juga kepada pihak negara gitu. Nah, alhamdulillah telah selesai juga podcast dan bincang-bincang hari ini kita dengan Ustadz Dedi. Terima kasih Ustadz sebelumnya. Sama-sama, Ya. Miss Mega. Baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton bincang-bincang hangat kita dari awal sampai akhir. Semoga banyak sekali manfaat yang kita dapat, ilmu baru yang kita dapat. Semoga berfaedah sekali ya Ustadz ya. Sama-sama. Dan juga jangan lupa untuk dikembangkan lagi channel ini dan banyak sekali video-video yang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bisa menjadi pahala untuk kita semuanya. Ya, amin, Allahumma amin. Oke, teman-teman, saya selaku host Mega undur diri. Sampai jumpa di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.